Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Bincang Kenari. Balik lagi sama saya yang sebelumnya di minggu lalu kita Bincang Kenari bareng sama Nadia. Kenapa kita minta tolong Nadia? Karena tuh biasa saya nggak terlalu ngerti dunia arsitek dan Nadia itu memang lulusan dari arsitek, makanya kita minta Nadia untuk gantiin saya sih, especially, dan thank you buat Nadia. Besok-besok lagi ya. Oke, dan saya mau ingetin buat teman-teman yang kelewatan Bincang Kenari sebelumnya, teman-teman bisa saksiin Bincang Kenari di Instagramnya kita, bisa lihat Instagramnya Kenari Jaya atau di account YouTube-nya Kenari Jaya, di sana juga sudah diupload. Oke, malam hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa juga. Kita akan ngobrol sama narasumber yang istimewa banget juga. Kita banyak banget akan dapat inspirasi juga malam hari ini. Ada yang nanya, sorry Nadianya mana Pak? Yes, mohon maaf ya, Nadianya akan gantian lagi. Mungkin di minggu depan atau kapan nanti kan kita kabarin lagi. Banyak ternyata fansnya Nadia ya, ngefans sama Nadia. Oke, ya. Oke, not that. Oke. Kita juga mau nyampein di sini bahwa saya juga harus nyampein bahwa besok, hari Minggu kita juga akan ada live Instagram. Kenari Jaya akan ada live Instagram juga. Ada kebetulan CEO kita Bapak Hendra B. Syarifuddin akan diundang untuk live Instagram bareng berbicara tentang surviving business in pandemic. Nah itu nanti akan ngobrol bareng sama Fanny Kwok. Fanny Kwok dong, Fanny Kwok _MC di Pandemi Live. Nah jadi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi besok jam 8 sampai jam 9 malam Pak Hendra, CEO kami, akan bercerita tentang surviving business in pandemic. Oke. Dan malam hari ini gak kalah spesial dari malam-malam hari dari Jumat sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini kita akan kedatangan satu tokoh. Seperti yang teman-teman semua tahu ya, bahwa acara Bincang Kenari ini adalah acara ngobrol-ngobrol ringan dengan beberapa tokoh yang tentunya untuk menginspirasi kita, juga pastinya untuk edukasi. Pasti akan ada poin-poin edukasi. Nah malam hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu tokoh, seorang ibu yang luar biasa, hebat banget. Beliau ini pasti udah lihat e-posternya kita. Beliau ini adalah, sebentar saya lihat contekan dulu. Oke, ya. Sesuai dengan tema kita malam hari ini adalah eksistensi media cetak di era digital. Yang akan berbincang dengan kita malam ini adalah sosok yang luar biasa di balik kesuksesan dari majalah Asrinesia, yang pada awalnya terbit sebagai majalah Asri. Oke, jadi dulu awal sebelum Asrinesia itu nama majalahnya majalah Asri dan masih media cetak. Dan teman-teman tahu dari tahun berapa? Dari tahun 1983. Edun ya, udah dari tahun 1983 majalah Asri ini berdiri dan sampai sekarang akhirnya berubah menjadi Asrinesia. Oke. Nah, Ibu Sri nanti akan bercerita banyak tentang perjalanannya dari awal membangun majalah Asri sampai menjadi Asrinesia. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil buat teman-teman yang ngalamin media cetak zaman dulu. Teman-teman di sini bisa nostalgia gimana surviving bisnis di media cetak zaman dulu dan sekarang berubah menjadi media digital semua. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ngerasain media cetak, ini juga menjadi poin yang penting. Karena kenapa? Karena sekarang kita ada di industri 4.0 ya, dimana perubahan itu akan sangat cepat. Digital media itu cepet banget perubahannya. Dulu mungkin teman-teman anak-anak lama nih yang chatting harus pakai MIRC, Yahoo Messenger, terus dulu ada social media namanya Friendster. Sekarang itu semua udah gak ada, dan sekarang kita sekarang lebih banyak chat dengan aplikasi yang baru ya, WhatsApp, ada Instagram. Kita malam ini live dengan Instagram, juga ada Facebook. Nah, cepet banget tuh perubahannya, cepet banget. Nah ini kita akan ngobrol bareng sama Ibu Sri, dan kebetulan saya manggilnya Bude.
Kenapa? Karena saya tuh kalau ngobrol sama beliau tuh berasa kayak ngobrol sama ibu sendiri gitu. Cuma karena nggak berani manggil ibu, takut kelewatan, ntar dijitak sama anak-anak, siapa lu gitu kan. Jadi udah manggilnya Bude aja. Oke, kita langsung invite aja. Bude menggunakan account bisnisnya majalah Asrinesia. Invite Bude. Waiting for Asrinesia. Oke. Kita tunggu Bude. Jadi buat teman-teman nanti yang mau punya banyak pertanyaan, yang punya banyak pengen tahu nih gimana sih caranya bisa survive untuk ngejalanin bisnis media sampai detik ini, gimana sih caranya bisa survive. Nah, silahkan ngobrol. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam, Mas Putra. Alhamdulillah, Bude sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, seneng banget bisa ketemu Bude malam hari ini. Karena saya tahu, aku tahu Bude pasti waktunya sibuk banget, tapi masih bisa nyempetin buat ngobrol sama kita malam hari ini. Makasih banyak ya Bude. Sama-sama. Bude masih di kantor apa udah di rumah? Udah di rumah. Udah di rumah. Oh, maaf ya Bude, digangguin waktu istirahatnya. Enggak. Sama-sama. Alhamdulillah. Iya Bude, ini banyak banget nih Bude pertanyaan di kepalaku nih. Terus terang banyak banget Bude. Aku yakin waktu kita kan nggak nyampe 1 jam ini nggak bakal cukup untuk menjawab semuanya. Tapi kira-kira aku akan milih-milih pertanyaan yang mungkin bisa mewakili dari banyak pertanyaan juga. Nah buat teman-teman juga yang nyaksiin live Instagram Bincang Kenari malam hari ini, yang pengen tanya silahkan share pertanyaannya di kolom komen ya. Oke, Bude mau tanya, ini kan Bude dulu ngebangun, sekarang namanya Asrinesia, tapi dulu dari tahun 1983 ya Bude, itu awalnya namanya majalah Asri. Betul. Ya Bude, betul ya Bude? Ya, betul. Oke, dan majalah Asri ini, informasi yang Putra dapat nih, itu adalah media pionir majalah arsitektur dan interior design saat itu, betul ya Bude? Ya, dulu namanya bukan itu, majalah Asri, majalah interior, taman dan lingkungan. Tapi berkembang selanjutnya bertambah dengan arsitektur dan lain-lain. Oh, jadi dulu majalah Asri, taman dan lingkungan. Interior, taman dan lingkungan. Sekarang sudah menjadi arsitektur, taman, seni, budaya, lingkungan, dan pariwisata. Dan pariwisata. Wow, sekarang berkembangnya jadi luas banget ya Bude? Iya. Boleh ceritain sedikit nggak sih Bude? Awal mulanya Bude kepikiran pengen bikin majalah Asri yang temanya tuh saat itu interior, taman, dan lingkungan. Itu gimana sih Bude? Ya, Bude itu melihat negeri kita ini kan cantik sekali ya, dari Sabang sampai Merauke. Dia mempunyai kearifan lokal, tiap daerah bermacam-macam. Sehingga pada waktu itu saya berpikir kalau masyarakatnya enggak diberikan pemahaman tentang bagaimana mengurus mengenal tanaman, mengenal dunia seni, rasanya itu nggak mungkin waktu itu kalau pakai buku, harus sebuah majalah. Dan memang di zaman itu belum ada. Jadi berkhayal-khayal aja, kebetulan saya melihat majalah-majalah semacam itu di rumah Ibu Tomo, istrinya Bung Tomo, Surabaya. Nah, beliau mempunyai majalah-majalah itu tapi dari berbagai negara. Saya bersyukur bahwa pada kesempatan itu saya oleh beliau diberi setumpuk. Saya bawa waktu itu ke Kota Malang, di mana di Kota Malang itu bapaknya anak-anak sedang kuliah di Universitas Brawijaya. Anak saya juga yang pertama umurnya baru 2 tahun, dan dalam masa menemani suami belajar itulah saya mencoba menyusun pentingnya Indonesia punya majalah seperti itu. Jadi itu proses mengisi
menemani Oke. belajar bapaknya anak-anak. Iya. Oke, jadi majalah Asri ini justru awalnya itu dari Semarang ya, Bude ya? Bukan. Oh, Eh, sekarang anak saya di Bude. Semarang. Enggak, Malang. Oh, di Malang. Malang. Sorry, sorry, di Kota Malang. Malang. Jadi awal pertama Iya, kali idenya itu Bude tulis itu di Malang, di Kota di Malang. Malang. Iya, Di di Kota sebuah Malang dan Desa Dinoyo. Desa Dinoyo. Dan itu Iya, datangnya dari kecintaan Bude tentang yang kepada namanya negeri ini. oke, kecintaan Bude Iya, kepada negeri ini bahwa negeri ini tuh ya, indah, tapi gimana iya. caranya untuk mengedukasi semua orang, Masyarakatnya supaya masyarakat, bagaimana merawat tanaman pada waktu itu ya, terus mm-mm. seni kan kita kearifan lokalnya luar biasa Ya, dan ya begitulah prosesnya. aduh luar biasa ya Bude. Jadi sebenarnya justru niat awalnya ini bukan bisnis, tapi niat awalnya ini justru lebih ke mengedukasi setiap masyarakat gimana caranya merawat bumi ini. Oh, kalau niat awalnya saya pengen di Indonesia ada majalah seperti itu. Oke, Dan bahwasanya yang mau pegang siapa saja, buat saya nggak masalah. oke. Waktu saya pulang ke Jakarta, Mm-mm. kebetulan ada Pak Lukman Umar, pada waktu itu beliau tokoh majalah juga, majalah Mm-mm. Kartini, mungkin semua Oke. juga sudah tahu di masa itu, sedang ingin menerbitkan majalah lagi. Dan Oh, waktu oke. beliau tahu saya sedang mempersiapkan sudah punya daminya, pada waktu itu saya malah nggak tahu kalau itu namanya dami. Jadi beliau Udah. lihat, beliau bilang, kamu bisa nggak bikin ini 3? Kalau kamu bisa bikin 3, nanti nomor 1 diterbitkan, kamu bikin nomor 4, kan gitu aja. Terus ya pada waktu itu kebetulan juga saya sedang hamil anak kedua. Ya saya tuh waktu itu cuma sambil, wah kok kayaknya serius banget gitu ya. Dan Heeh. ternyata betul. Karena Kartini itu kan tersebar ke seluruh Indonesia. Hampir di semua pulau ada pada waktu itu, Betul, di semua provinsi ya. Sehingga betul. waktu majalah itu terbit, memang jadi meledak langsung dari nomor 1, 2, 3. Sampai saya kalau ke daerah tuh orang-orang uh, menyambutnya dengan sepenuh hati. Saya sendiri sampai nggak pernah kebayang ya kayak Iya, gitu. iya. Tapi memang Luar begitu biasa. kisahnya. Itu di tahun 1983 ya, Bude? Ya, lahirnya bulan Februari. Februari. Kebetulan bersamaan dengan ulang tahunnya PWI pada masa itu. PWI. Oh, iya, iya, iya. Iya. Oke. Nah, terus Bude, nyambung nih, Bude. Mm-mm. Kok bisa sampai sekarang bisa jadi Asrinesia, Bude? Nah, memang di dalam perjalanan waktu ya, kan kita nggak nyangka bahwa ternyata perhatian besar dari para desainer, arsitek dan landscaper. Saya kebetulan latar belakang saya sebagai seorang landscaper ya. Nah, Oke, ya. pada kesempatan tersebut majalah Asri pun didukung oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), terus IAI, Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII), HDI. terus pada waktu juga Ikatan Arsitek Landscape Indonesia. Dan Oke. mereka memang sebagai pendukungnya majalah yang baru terbit ini, sehingga selain kegiatan menerbitkan majalah pada saat itu, saya bersama dengan mereka mengadakan berbagai acara-acara yang berhubungan dengan dunia tersebut. Nanti saya Oke. bikin acara di lapangan Banteng misalnya. Ya, Di lapangan itu kan tentang flora fauna ya. Terus ya, juga arsitektur dengan ya. interior designer. Nah, kira-kira gitu. Sehingga Oke. Iya, iya. ya begitulah. Jadi dari dukungan tadi dari teman-teman dari desainer interior, dari teman-teman Mm-mm. IAI gitu, akhirnya Iya. mengarah Bude untuk jadi Asrinesia Oh, sampai ke Asrinesianya. Nah, di sampai ke Asrin. dalam perjalanan itu masih ada proses bahwa dulu
majalah yang diterbitkan masa cetak ya, waktu itu Iya. masih surat izin usaha penerbitan pers pada waktu Oke. itu. Heeh. Tapi perkembangan selanjutnya berubah lagi menjadi harus PT. Nah, karena Oke. harus PT, pernah di majalah Asri berubah Asri. menjadi majalah Gria Asri. Gria Oke. Asri. Iya, iya. Dan Gri Jadi di Asri sempat tengah-tengah terbit juga itu Bude ya? ya sempat terbit Iya, 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 iya. prosesnya cukup panjang sebelumnya Asrinesia yaitu. Nah, tapi pas di terakhir akhirnya dunia digital ini mulai muncul, kita Mm-mm. mulai berpikir dan teman-teman pers yang lain juga pelan-pelan loh kok semua sudah pada kan paperless ya. Memang cetak itu Paperless. mahal, Ya. padahal Asri itu cetak dari depan sampai belakang gitu kan, mahal sekali. Nah, Ya. tapi memang saya bersyukur pada waktu itu sangat bagus pemasarannya, iklannya, semuanya bagus. Dan pada kesempatan itu, di kesempatan yang baik itulah saya malah berusaha untuk bahwa kita harus segera mengambil keputusan mengikuti sebuah proses perkembangan zaman yaitu era digital. Ya. Karena itu sebuah keniscayaan yang nggak bisa ini lagi ya. Saya sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang pemahamannya di dunia tersebut dan Mm-mm. saya sudah kebayang bahwa majalah pun pasti akan selesai masanya. Misalnya Oke. kita lihat mall aja bisa sampai kena ya mall apa dan segala macam Betul. gitu ya. Nah, Betul. pada waktu itu tapi saya selalu masih juga berpikir bahwa dunia cetak mungkin kalau saya mencetak tidak Mm-mm. perlu harus banyak-banyak gitu. Artinya tadinya 1 bulan sekali, kemarin tuh 2 bulan sekali. Oke, Setelah jadi saya setelah sampai sekarang majalah tuh Gria cetaknya masih ada, Bude? masih ada, Oke. namanya Asrinesia. Asri Jadi kalau Indonesia. yang Gria Asri itu begitu dia dihentikan adalah dasarnya betul-betul hanya itu, bahwa tidak mungkin. Wah, lumayan banyak waktu itu pegawainya hampir 43 orang kan lumayan banyak ya. Terus kita menyelesaikan hal tersebut dengan bahwa majalah Gria Asri kita tutup. Nah, waktu udah ditutup, ada teman-teman yang pada cinta Asri itu mencoba, Mbak, dibikin aja. Nah, mereka Mm-mm. mulai bikinlah namanya majalah Asrinesia. Nah, Oke. pada waktu majalah Asrinesia itu terbit, memang masih sebulan sekali ya, masih sebulan sekali. Tapi di kemudiannya majalah Asri itu menjadi setelah nomor 7 saya diminta balik gitu, suruh serius. Ini kayaknya nggak mungkin deh kalau sebulan sekali, 2 bulan sekali. Itu masih sampai nomor 15. Jadi dulu tuh bulanan. Kalau yang Ya, sekarang, kalau dulu kan bulanan terus sampai Asri Indonesia masih bulanan sampai nomor iya. 6 dan selanjutnya kita terbit sampai nomor kemarin tuh masih 2 bulanan, tapi nomor 16 pas kita sudah jadi nih, sudah jadi daminya, tinggal mau cetak. Iya. Terjadi COVID. Jadi Oke. jadi pas saya sudah mau menerbitkan, mau nyetak ya, Heeh. sudah sampai posisi dami loh ini, sudah mau Heeh. nyetak, ini peristiwa tersebut dan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh Iya, ketemu, jaga betul, betul, jarak Bude. dan Heeh. sangat-sangat ya. Terus akhirnya kita bersama-sama pendiri yang lain memutuskan ya untuk sementara kita ikutan pending dulu. Nah, Ya. suasana ini tentu saja harus karena kita di rumah ya. Nah, Mm-mm. akhirnya konsentrasi kita yang tadinya dicetak akhirnya menjadi eh, semakin perhatian terhadap masalah online itu, sehingga Oke. kalau ibaratnya kalau teman-teman semua melihat Instagram, website, Facebook Mm-mm. itu dia bisa muncul di sana. Cuma Oke.
saya sampai sekarang masih berharap pada kesempatan-kesempatan yang baik itu majalah tetap bisa terbit. Cuman memang harus tambah keren. Kalau majalah cetak ya harus keren banget. Ya. Kalau nggak keren nanti ya namanya juga beda ya suasananya Betul, gitu. betul, Jadi betul. itu Mas Putra. Ini luar biasa loh Bude. Jadi ini buat teman-teman juga yang lagi nonton live malam hari ini, kita banyak banget bisa dapat inspirasi dari semangatnya Bude. Bude yang awalnya niatnya ini adalah bentuk dari kecintaan Bude terhadap Indonesia, ngelihat bahwa kita ini punya banyak sekali sumber daya alam yang luar biasa. Lalu akhirnya Ragam hiasnya juga luar ragam biasa. hiasnya juga luar biasa, sampai akhirnya niat Bude cuma ingin mengedukasi masyarakat bagaimana cara ngerawat ini. Akhirnya Bude nemenin suami, bapaknya anak-anak. Iya, anak, Waktu iya. itu lagi sekolah ke Malang, sampai akhirnya Iya. Bude nulis dan terciptalah majalah Asri di tahun 1983 Februari. Betul, betul. Lalu berkembang menjadi Gria Asri. Karena Gria tadi ada Asri. karena ada regulasi Iya, dari pemerintah yang iya, tadinya cuma harus- surat izin bisa, akhirnya sekarang iya. harus berubah jadi PT ya Iya. Bude segala macam. Iya, Akhirnya betul. berubah menjadi Gria Asri. Sempat vakum sebentar, sempat vakum sebentar berarti Bude sebelum ke Asri Indonesia. Enggak Oh, pernah nggak ada. vakum, enggak pernah vakum kecuali kita sempat kena bredel dulu, zaman dulu. Bredel, Oke. di bredel pernah sempat 3 bulan. Tapi itu kan kisah peristiwa, bukan bredel Betul, ya. Bude. Kan kita bukan majalah politik. Majalahnya Iya, juga enggak porno, enggak Iya. apa ya, pokoknya Lalu yang bukan saat itu majalah-majalah kenapa sampai kena bredel Bude? zaman itu ya begitulah. Ada peristiwa yang membuat semua majalah yang berada di sana Oke. ini nggak nyaman deh buat diceritain, tapi itu Siap. peristiwa terjadi. Dan juga pengalaman peristiwa waktu ada tahun 90 berapa tuh 3 ya kalau nggak salah, yang perubahan dolar luar biasa dan segala macam. 97, 98 itu ya Bude? 97 ya. Iya. 97 ya, betul. Nah, proses demikian, dan alhamdulillah kita bisa melalui hal tersebut karena memang saya sangat merasakan bahwa teman-teman di dunia ini yang terutama bisnisnya tersebut ya, produk-produk yang mereka biasa bikin acara bersama kami, pameran, pasang iklan di Asri dan segala macam. Di dalam setiap proses yang seperti ini, mereka saling bahu membahu. Mereka juga kepengen bahwa majalah Asri jangan sampai nggak terbit nih. Ini penting nih majalah harus terbit. Nah, Betul. itulah makanya Bude sampai sekarang masih menemani teman-teman semua itu adalah karena proses tersebut. Dan kami juga berharap bahwa ini nanti akan diteruskan oleh generasi yang lebih muda ya, yang dibilang generasi milenial. Milenial sekarang. Oke. Berarti sekarang yang Putra bisa tangkap di sini, berarti sekarang Bude ini luar biasa sih Bude, dari perjalanan yang cukup rumit diawali dengan kecintaan Bude, terus akhirnya ada tadi masalah bredel, ada masalah di mana terjadi krisis moneter di tahun 97-98. Pasti bisnis saat itu, bisnis apapun, industri apapun memang pasti lagi goyang banget Bude, tapi Bude bersama Asri dan Gria Asri bisa bertahan sampai detik ini bisa jadi Asri Indonesia. Nah, masuk nih Bude ke era saat ini di mana semua orang, kalau dulu ya Bude ya, dulu tuh kalau kita mau belanja tuh kan salah satunya nih Bude, kalau kita kan dulu mau belanja peralatan kunci pintu harus ke bangunan, toko bangunan atau apa. Sekarang tuh kayak Kenari Jaya udah ada di mobile application-nya, udah ada, tinggal search Kenari Jaya bisa lewat situ. Marketplace-nya kita udah banyak, di website udah ada, tinggal lihat-lihat aja, semua udah pakai handphone, semua udah pakai laptop gitu. Era udah digital banget nih Bude. Tapi tadi Bude cerita bahwa Bude masih mempertahankan cetak. Sampai tadi Bude bilang dari yang sebulan sekali jadi 2 bulan sekali sekarang.
Nanti mungkin Nah, bisa saja, mungkin 4 bulan sekali nggak ada masalah itu. Tapi yang oke. penting pada dasarnya, pada waktu kita menerbitkan majalah itu suasananya sudah betul-betul nyaman ya, kayak Ya, begitu ya. oke. Dan saya bersyukur sekali, dengan terima kasih juga loh sama Pak Hendra, nanti tolong sampaikan Siap. dari Kenari Pak Hendra nonton Jaya. ku, Bude. Oh, apa kabar Pak Heeh. Hendra? Pak Hendra dengan membuatkan kerjasama ini antara Kenari Jaya dengan Asri Nesia, bahkan di kemudian kita akan kerjasama lagi yang mungkin yang akan datang nih tanggal 16 juga ya, kan Ya, kita mau betul-betul, bikin Bude. ya kerjasama dengan membuat acara mengenai masalah rumah bambu. Nah, Ya, itu betul, Bude. rumah bambu itu eh, baik dilihat dari segi falsafahnya oleh Pak Mm-mm. Jatnika maupun dengan Pak Budi Pradono sebagai Ya, arsitek yang mempunyai perhatian dan di bidangnya pada waktu itu bambu juga. ya, Sehingga eh, kalau dulu kita bikin pameran kan di Balai Sidang, di mana, di apa, Ice Building, atau pokoknya di ya. beberapa tempat, atau di kota-kota lain. Kadang kami berpameran di Bali, di Surabaya, di kota-kota lain. Nah, itu menjadikan apa, ini suatu alternatif yang menarik di dunia digital Ya, ini. Kita digital. bikin acara, iya, kita bikin Oke. menjelaskan, ngobrol lebih dekat dengan Heeh. para ahli-ahlinya, Betul, betul, betul. seperti Nah, itu. berarti ini salah satu strategi Bude untuk bisa survive Ya, di era digital saat ini ya, Bude ya? betul, betul. Seperti Da- saya dunia online-nya ya, ya. Instagram dengan itu didukung oleh Vinoti Living. Kalau pernah Oke. beberapa kali mungkin pernah lihat Asri Nesia muncul di TV ya, waktu Ya, itu ada berapa, oh sudah cukup 27 episode itu dengan depo bangunan dan pokoknya oke. berbagai hal kita lakukan dalam kebersamaan supaya orang menjadi lebih kenal produk yang akan mereka gunakan. Ya kan? Oke, Karena kalau oke. tidak diperkenalkan, tidak dibikinkan acara, mungkin orang Mm. tidak terlalu paham gitu. Oke, berarti ini Putra agak nangkep nih Bude. Berarti sebenarnya Gimana? salah satu kiat Bude bisa akhirnya bersaing atau bisa bertahan sampai detik ini di era yang tadinya semuanya serba offline, cetak, akhirnya Bude Iya, sekarang iya, bisa iya. bisa sampai survive sampai sekarang di dunia digital tuh salah satunya adalah triknya Bude adalah kolaborasi. Benar ya Bude? Kolaborasi, bersinergi dengan berbagai banyak orang. Sinergi dengan Dengan para banyak orang. arsitek, iya, dengan banyak desainer atau dengan para produsen-produsen, bahkan kami juga ada apa itu namanya, sebuah komunitas ya yang namanya Green Mm-mm. Design Community. Itu di Oke. sana berkumpul para desainer, arsitek, interior designer, landscaper, para produsen, dan dalam kebersamaan itu bisa apa, lari sebentar dari kesibukan, jalan bareng keluar kota, kemana, ngobrol-ngobrol. Nah, dari situ biasanya akan terlahir acara-acara besar yang lainnya. Oke, Memang jadi untuk saya bersyukur sekali untuk itu. betul betul betul. Berarti dari hasil sinergi Bude itu akhirnya ya salah satu kiatnya adalah tadi kalau kita udah masuk ke dunia digital, Bude Iya, berarti harus bersinergi dan berkolaborasi dengan iya, banyak pihak sampai salah satunya iya, besok dengan Kenari Jaya kita bikin iya, webinar betul. tentang arsitek dari desain Bambu, dari bambu. tentang bambu, iya. Betul di tanggal 16 besok. Tanggal Itu yang 16, tanggal iya, 16, betul di minggu depan iya. ya Bude ya. Dan Nah, itu itu menarik di sekali. Menarik betul. Nah, itu sekali karena orang-orangnya itu memang, Pak Jatnika itu saya mengenal beliau waktu itu kita membuat acara flora fauna. Itu yang oke. mengawali Dinas Pertamanan DKI tapi bersama Mm-mm. majalah Asri. Masa itu namanya masih Asri. Jadi kita Oke. membantu menata, mengawali betul-betul yang di dekat
Hotel Borobudur ya di lapangan Banteng gitu. Nah, Iya. waktu itu Pak Jatnika membangun rumah bambu. Rumah bambu Oke. di sana dijadikan rumahnya Asri waktu itu. Dan itulah Oh, yang membuat Asri semakin dikenal, disayang. ya, ya. Karena kita memang bersinergi itu penting, Sinergi. berkolaborasi itu juga penting dengan banyak Oke. orang. Jadi kuncinya tadi bersinergi dan berkolaborasi. Itu yang Mm-mm. membuat Bude sampai detik ini Asrinesia, dari awalnya Asri, terus tadi jadi Gria Asri, sekarang jadi Asrinesia. Itu adalah Ya, kunci suksesnya Bude. Bude harus bisa berkolaborasi dan harus bisa bersinergi sama banyak orang ya Bude. dan merawat pertemanan dengan Merawat mereka. pertemanan. Betul, Iya betul, betul. dong, iya. Jadi Iya kalau benar-benar. kalau Karena ibaratnya bukan hanya bisnis saja, kita bisa menyelenggarakan acara-acara yang menarik, yang membuat kita bisa ngobrol lebih banyak dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati orang banyak, gitu. oke. Jadi tadi kuncinya Iya, ada sinergi, terus Bude juga harus merawat pertemanannya. iya. Oke. Semua Nah, orang-orang nih di Asri wajib wajib wajib. untuk eh, semua, tidak hanya saya. Ya, Jadi ya. semua orang-orang di Asri pada umumnya makanya banyak orang mengenal orang Asri itu semua udah hafal sampean dan itu memang Oke. utama. Mem- Memang itu budaya yang Bude ciptakan di Asrinesia Iya, sekarang ya Bude ya. iya. Budaya harus bisa berkolaborasi, harus bisa bersinergi, dan kita harus selalu jaga silaturahmi ya Bude ya. Jaga hubungan baik Jaga ya. hubungan baik, benar-benar benar. Nah, berarti memang budaya ini sudah tercipta sekarang di Asrinesia ya budaya, di mana boleh Ya, harus semua orang di Asrinesia harus bisa berkolaborasi. Nggak mandang itu levelnya apa, nggak mandang oh umurnya iya betul, berapa. betul Selama memang sekali. bisa bersinergi dan berkolaborasi, kita lakukan yang terbaik buat Asrinesia ya Bude. Ya, kenapa Mas Putra panggil aku Bude? Karena nyaman, ngobrol sama Bude tuh kayak ngobrol sama ibu sendiri. Begitulah kira-kira dengan yang lain-lain, saya dengan anak-anak muda yang mereka kepengen Mm, maju, ingin menjadikan Iya, Asri menjadi berkembang lebih bagus, itu sangat-sangat kita sambut luar biasa. Apalagi ini betul dunia betul. dunia 4.0 itu kan memang Ya, dunia mereka ya. Jadi ya saya sedang banyak belajar dari mereka. Dunia itu saya sedang belajar bersama dengan mereka. waduh luar biasa. Bude yang pengalamannya udah banyak masih mau belajar sampai detik ini. Ini luar biasa Iya, sih Bude. belajar sampai sampai umur selesai. Sampai selesai. Benar-benar benar Bude. Iya, Nah, terus tadi kan Bude bilang tuh bahwa Bude tetap akan mencetak eh, ya, majalahnya akan tetap Bude cetak gitu. iya. Nah, berarti kalau Putra boleh menyimpulkan ya bahwa akhirnya Mm-mm. media cetak yang mungkin sebagian orang memandang bahwa media cetak udah nggak laku lah sekarang gitu. Sekarang semua udah era digital. Justru Bude malah merubah mindset itu ya nggak sih Bude dengan membuat Ya nggak media gitu-gitu cet amat lah. media Iya, cetak ini kan jadi eksklusif gitu dibikin sama ya Asrinesia betul betul. karena terbitnya hanya Iya, 2 bulan sekali sekarang. 2 bulan sekali sekarang ini 2 bulan sekali ya. Ya Ya, berarti kan secara nggak langsung eh, memang Bude membuat itu bahwa memang sesuatu membuat yang eksklusif, harus eksklusif, ya harus. betul. Iya, kalau enggak Nah, orang, aduh nggak bakal dibaca deh. Orang udah nggak jarang iya, orang baca majalah, ya kan iya, kalau asal betul, bikin gitu. Jadi betul. itu harus jadi cita-cita, jadi apa sehingga kita tetap ada semangat gitu. Ya, Karena kita ya, dengan berpameran, macam banyak kegiatan bisa bikin seminar dan ya, kalau nggak bisa ketemu di gedung-gedung, ya sementara ya, sekarang ketemunya jarak jauh ya. ya, betul Bude. Jadi Mm-mm. ini luar biasa sih, banyak sebenarnya strategi-strategi Bude yang udah Bude sampai ini buat kita semua. Pertama, Mm-mm. tadi harus siap untuk bersinergi dan berkolaborasi, nggak pandang umur, nggak pandang Mm-mm. level, harus berani untuk Iya, berkolaborasi. Satu, yang kedua betul. tadi harus menjaga hubungan baik sama siapapun. Ya, Nah, yang ketiga ini yang unik nih Bude. Bude apa tuh? tetap menghargai sejarah. Kenapa? Karena Bude berawal dari media cetak dan Bude tetap Iya. untuk punya
majalah cetak walaupun di era digital seperti ini. Dan hebatnya lagi, Bude membungkus ini menjadi suatu yang eksklusif jadinya. Bude mengkonsep ini menjadi satu yang eksklusif gitu. Juga Di bisa jadi bagian dari hiasan rumah kan? Di atas betul, Bude, mejanya betul, ada betul. majalah Akhirnya, Asri, terus mereka iya, iya, iya. lihat-lihat. Anak-anak, saya sering ketemu di mana-mana ya, beberapa Iya. teman-teman. Dia bilang sama Mbak, aku tuh dulu ya, waktu masih kuliah, bacaannya Asri loh Mbak, katanya gitu. Padahal dia sekarang udah jadi Oh, bos-bos. oh Bos-bosnya iya. berbagai produk ya. Nah, itulah Mm-mm. membuat kita mereka pasang iklan sama kita karena Oke. itu sejarah kan buat mereka, Betul. kenangan Betul, buat betul, betul. mereka. Katanya dia bilang Betul. saya sampai milih ya buat beli Supermi atau buat masalah masa disamain nama. Ya begitulah, pokoknya mereka tuh Iya, iya. bingung untuk bahkan ada yang arisan loh. Yang Uh-uh. arisan, jadi mereka berteman, terus yang kali ini yang bayar si ini, bacanya Uh-uh. gantian. Itu Oh, sampai kayak gitu. gitu loh, aku terharu loh dulu zaman dulu kan majalah Asri baru pertama kali ya. Jadi Iya, mungkin orang baru pertama kali lihat majalah begitu. Kebetulan yang menerbitkan adalah Kartini Group waktu itu. iya, iya. Sehingga mungkin kalau saya nggak ketemu Pak Lukman Umar, nggak mungkin saya bikin majalah seperti gitu. Seperti saya banyak Iya, iya. didukung waktu itu dengan oleh Pak Yop Ave. Pada Oh, zaman iya. itu beliau Iya, iya. mengajari saya bagaimana berpameran. Iya, Bayangkan saja Asri majalah Asri pada waktu berulang tahun pertama iya. itu saya diajak untuk merayakan ulang tahun Asri pertama di Balai Sidang. Belum pernah dipakai loh itu sama yang lain-lainnya. Jadi belum pernah Oh, pameran interior tuh belum pernah. Yang pertama kali adalah ulang tahun Asri. Dan yang buka pada waktu itu Ibu Negara. Kan saya gini, aduh kok bisa ya gitu. Tapi kan yang mempersiapkan Pak Yop Ave sebagai iya, Dirjen Pariwisata, dia iya, ingin memperkenalkan kepada dunia iya, bahwa desain-desain kearifan lokal itu bisa untuk bikin kamar hotel dan iya. lain-lain. Oke. Ah, Berarti aku memang, sambil ngerangkul majalahnya. nah itu baru Putra mau tanya. Aduh, luar biasa. Iya, belum ditanya, udah tahu aja. Itu udah kebanggaan Iya. Bude banget itu. Aduh, Iya, luar biasa Bude. iya Mas Putra juga Iya, iya. mesti ini loh ya, baca Oh, ya. banyak Bude, di meja kantor Putra banyak. Tenang aja. Kan Oh Astri banyak. Nesia sering kolaborasi sama Kenari Jaya. Iya, tentu Bude. Kenari Jaya memang sahabat. Nah, tadi kan kita sama-sama sepakat nih Bude bahwa akhirnya Bude memang membentuk format majalah cetak ini menjadi satu yang eksklusif. Gimana sih Mm-mm. caranya Bude untuk mempertahankan kualitas dan menjaga apa ya namanya ya, menjaga bahwa tetap kompeten, tetap update gitu materi-materinya. Ini gimana sih caranya Bude? Ada tips atau apa yang Bude lakukan sih sebenarnya sampai bisa ngebuat majalah ini tetap Sampai jadi ya, bagus gitu. aneh ya. Sampai jadi. Iya, mungkin karena majalah ini terlahir karena cinta. Jadi Ya, yang layout tuh karena cinta dia kerjanya sungguh-sungguh. Yang motret juga karena cinta dia pergi motret kemana dia dengan sungguh-sungguh. Yang ya, jadi semua itu melakukan dengan kita membangun rasa itu kepada mereka. Mereka ya, mereka menyayangi majalah ini dengan sungguh-sungguh sehingga dengan jarak-jarak yang semacam itu pun akhirnya mereka eh, gimana ya, ini kayak milik mereka bersama karena saya juga tidak bahwa majalah Asri ini memang memang miliknya negeri ini gitu. Saya selalu ya, menyampaikan kepada mereka ini majalah punyanya negeri ini. Majalah ini adalah alat untuk negeri ini. ya. Nah, ini jadi ilmu baru lagi, Bude. Ini jadi ilmu baru lagi Heeh. yang kita semua nih, rezeki kita semua nih yang nonton. Ya. Mm-mm. Karena kalau Putra ngelihatnya dari cerita Bude, Bude memimpin perusahaan ini dengan hati. Bude tuh Oh memimpinnya gitu. tuh dengan hati. Jadi akhirnya Mm-mm. semua tim Bude juga akhirnya bekerja dengan hati, dengan rasa cinta. Akhirnya cinta dengan Iya, pekerjaannya. Akhirnya jadi lebih iya, totalitas.
Jadi Ya, itu kiatnya Bude untuk ngebuat akhirnya majalah ini selalu bisa menjadi hasil yang terbaik dan ya. bisa menjadi eksklusif. Ya, mudah-mudahan bisa begitu terus dan tampaknya Amin. seperti itu. Iya. Ya, amin, amin, amin. Aduh, ini luar biasa nih Bude. Bude, ini masih ada beberapa pertanyaan Putra, tapi ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang udah Iya. komen. Nah, Terima kasih ya kehadirannya buat semua. Saya udah diceritain ada teman-teman dari para desainer, ada arsitek, ada landscaper, ada dari mana aja Dek Noce. Kebetulan di sini ada Dek Noce. oh, oke. Banyak dia lapor pada saya, Mbak ini datang datang datang. Oh iya, selamat datang ya buat semuanya. Iya Bude, terima Mau kasih. Nah, ini nanya ada apa pertanyaan. Mas? Nah, ini ada pertanyaan dari Fatoni_Budi. Nah, Oh bisa iya, pertanyaannya Bude, bisa bertahan Mas 37 tahun Mas Budi majalah Fatoni. bisa bertahan Beliau seorang 37 tahun arsitek. majalah. Oke, terima kasih Pak Budi Fatoni sudah join di Instagramnya kita, di live Instagram kita. Nah, ini balik lagi ke pertanyaannya, bisa bertahan 37 tahun, majalah Iya. populer sejak saya jadi masih arsitek tahun 85. Apa yang jadi konsep sehingga masih eksis? Saya yakin dengan era digital saat ini, Bunda punya solusinya. Oke, apa yang jadi konsep sehingga masih eksis? Itu Bude yang di pertanyaannya. Bukan kita udah omongin tadi, Mas? Benar, sebenarnya udah banyak. Jadi Iya. Pak Budi, banyak sekali Pak Budi jawabannya tadi, panjang Pertanyaannya kali berarti lebar. Tapi sama. Iya. pertanyaannya sudah terjawab nih ya Pak Budi, bahwa Ya, memang Bude berkarya dengan hati, satu. Yang kedua tadi Bude selalu menciptakan budaya kolaborasi dan bersinergi, menjaga silaturahmi. Ya, kurang lebih itu tadi dari Bude. Luar biasa nih. Ini tips yang nggak semua orang bisa lakukan nih Bude. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari Deniza Sukma. Deniza Sukma, ya, platform media terus berkembang. Begitu juga peraturan yang menjadi rambunya. Nah, di era yang serba digital ini, apakah wartawan wajib memiliki dan mentaati KEJ sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99? Waduh, berat banget ini pertanyaannya ya. Nanti yang jawab iya. ada tim legalnya Bude. Jangan Bude yang jawab. Jangan Bude ya. Oke. Jangan Bude yang jawab. Iya. Oke. Nanti di DM ya jawabannya oleh tim Asrinesia, Mbak Oke. Deniza Sukma. Oke. Lalu ada lagi pertanyaan dari Febria Silain. Cara membuat eksklusif gimana ya Bude? Dari konten untuk bersaing dengan media online saat ini. Cara membuat eksklusif gimana Bude? Dari konten untuk bersaing dengan media online saat ini. Bude Ya. menghadapi persaingan ini gimana? Oh, iya. Persaingan, kalau saya melihat ada persaingan, misalnya ada majalah atau apa yang mirip dengan apa yang kita lakukan, kita malah justru harus bersyukur bahwa kita enggak lari-lari sendiri, ibaratnya ibaratnya ada partner untuk kalau orang tuh kalau berlari, kalau ada Sparring partner. teman sparring partner ya, betul saya mau bilang gitu. Dan itu Iya Bude. harus disyukuri mempunyai sparring partner seperti itu, sehingga kalau kita semua sama-sama maju, yang akan menjadikan imbasnya adalah masyarakat semuanya ikut senang, negeri ini juga ikut senang. Jadi Aduh, kita luar biasa Bude. berjuang untuk maju bersama gitu. Aduh, ini luar Iyalah, biasa banget. Ini itu luar biasa ajaran Bude. ayah saya yang Oh, bilang oke. dari awal terbitnya majalah dulu juga. Kami kan ada majalah yang sama ya, kebetulan Ya. terbit. Terus saya dibilang, gimana Mbak itu, Bapak berharap, dia manggil saya Mbak aja, Bapak berharap kamu menganggap itu sebagai sparring partner ya, biar kamu nggak lari-lari sendiri. Jadi tambah bagus kalau kamu berani begitu. Oh iya Pak, Oke. sama Pak. Dan itu saya ingat selalu sampai sekarang.
gitu. Oke, jadi Bude melihat kompetitor itu bukan sebagai kompetitor, bukan sebagai Oh, persaingan, tapi bukan, justru malah sebagai bukan. sparring partner. Dan lagi-lagi Bude Iya. bilang bahwa ini bukan semata-mata untuk bisnis, tapi ini untuk masyarakat Indonesia. Luar Iya, biasa tapi Bude. kalau bisnis ya saya berharap selalu menjadikan bisnis yang menyenangkan karena semua orang yang terlibat di majalah Asri ya, terutama Asri Mm. Nesia dari dulu saya selalu berharap bahwa siapapun yang berhubungan dengan majalah Asri, doa saya itu akan diberikan kebaikan, kebahagiaan dan kesejahteraan gitu, bukan cuma Amin. bahagia aja mudah-mudahan. Aduh, luar biasa Amin. Bude. Amin, amin, amin. Lalu tadi pertanyaannya sudah terjawab ya, Mbak Febria Silaen, bahwa untuk konten untuk bersaing tadi udah, karena memang Bude tidak pernah menganggap bahwa kompetitor itu adalah kompetitor, Oh, tapi enggak, justru enggak. sebagai sparring partner. Lalu Ya, cara betul. membuat eksklusif gimana? Tadi Bude juga udah sedikit bercerita bahwa Mm-mm. Bude menerapkan budaya bahwa kita harus bekerja dengan hati supaya Dengan semua hati. dikerjakan Kalau dengan dengan cinta pasti totalitas. hasilnya bagus. Mm-mm. Betul, dengan cinta. Mm-mm. Aduh, luar biasa Iya, Bude. Lalu ada pertanyaan terakhir nih Bude, karena memang iya, sudah, wow, waktunya, aduh masih banyak banget pertanyaan. iya. Oke, dari Boleh 3 dikirim. dot Natalis, apa kiatnya sih Bude? Apa kiatnya sih Bunda biar bisa menjangkau ke semua kalangan? Oh, Kiatnya apa supaya bisa menjangkau ke semua kalangan? ya. Eh, itu berarti hubungannya dengan masalah pemasaran, penyebaran dan lain-lain ya. Ya, Sebenarnya kalau kita bikin pameran di mana-mana itu kan yang datang dari berbagai kalangan, ya enggak? mm-mm. Jadi Ya, yang membaca Asri bukan hanya arsitek atau desainer, tapi pada umumnya adalah kelompok dokter tapi yang senang rumah bagus, senang lingkungan ya, bagus. Itulah Asrinesia. Kan ya, Asri itu artinya sesuatu yang tidak hanya bagus, indah, tapi juga nyaman dirasa. Jadi semua orang pada umumnya pasti seperti itu kan, dan saya menganggap uh, uh, kita memang harus tujukan kepada banyak orang, bukan hanya ya, desainer atau arsiteknya sendiri, buku majalah itu. ya, ya. Makanya uh, pengguna pengguna rumah, pengguna pokoknya berbagai yang berhubungan dengan produk-produk rumah, bangunan dan segala macam uh, Ya. menjadikan Asri sebagai tempat mereka mencari yang mereka perlukan. Oke. Ya, ya. Oke. Aduh, luar biasa nih Budi. Nah, ini juga ada kabar baik nih buat semua yang udah apa namanya, yang udah nonton live Instagram kita dari tadi. Saya lupa ngasih tahu bahwa kita punya souvenir power bank. Kita punya tiga power Wow. bank. Kita punya tiga power Mm-mm. bank untuk teman-teman yang sudah aktif bertanya tadi. Kita punya tiga power bank. Nanti kita sudah memilih pemenangnya. Nah, ini ada souvenir dari Kenari Jaya, 55 tahun Kenari Jaya. Wow, keren. Ini ada power bank. Nah, ini ada sekalian temenin Putra ngumumin pemenang ya, Bude. Nah, kita Ya. sudah pilih tiga pemenang. Yang pertama itu ada dari Mbak Deniza Sukma. Pemenang pertama Deniza Sukma. Nanti tolong DM ke kita, Mbak Deniza Sukma, Mm-mm. DM ke Kenari Jaya. Nanti biar kita kirimkan hadiahnya. Lalu yang kedua kita punya Mbak Febria Silaen. Febria Silaen. Nah, nanti tolong DM kita juga Mbak Febria Silaen. Lalu yang terakhir kita punya pemenangnya atas nama Natalis. Nah, jadi tadi udah ada tiga pemenang ya. Tolong Selamat ya. DM. Selamat ya yang sudah menang. Nah, nanti tolong DM kita alamat detail dan kontaknya agar kita kirimkan ke alamat teman-teman sekalian. Hmm. Oke, Bude. Ini nggak berasa waktunya udah makin running out, Bude. Aduh, masih banyak Iya. banget padahal pertanyaannya, Bude. Satu kata dong, Bude, terakhir buat semua yang udah nonton live IG malam ini. Ada kata-kata pesan apa dari Bude? Pesan dari saya, jangan Pesan dari lupa Bude. mengikuti majalah Asrinesia, baik itu di online
Hah? Oh, di Instagram, website, Facebook. Nah, ya, jangan lupa. Ya, pokoknya semua platform media Asrinesia ada ya Bude, ada website, Alhamdulillah. ada Facebook, ada Ada. Instagram. Nah, itu tolong Ya. teman-teman semua di cek dan di follow dan di like. Oke, Bude, terima kasih banyak waktunya Bude. Kita ketemu di Sama-sama, Mas tanggal 16 ya Putra. Bude di webinar kita. Iya, iya. Oke, Terima kasih, Bude, Mas terima kasih Putra. banyak. Salam buat seluruh tim Asrinesia. Terima kasih banyak waktunya Bude. Salam juga buat Mas Hendra dengan seluruh timnya Siap. di Kenari Jaya. Baik, terima kasih Bude. Terima kasih untuk acara hari ini. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang sudah nonton dan tadi juga sudah menang, wah luar biasa ya, kita punya banyak banget ilmu malam hari ini, gimana caranya bisa eksis di dunia bisnis. Bayangin aja Bude sudah Asrinesia sudah dari tahun 83 bisa bertahan sampai detik ini luar biasa banget. Macam-macam cobaan udah dilewatin tadi sampai udah sempat debredel, udah sempat ngelaluin moneter, terus dengan regulasi pemerintah yang selalu ada perubahan, tapi terus bisa eksis. Ini luar biasa. Kadang-kadang kita buat ngebangun sesuatu itu gampang, tapi untuk mempertahankan itu lebih sulit. Nah, kita udah banyak banget dapet tipsnya. Jadi buat teman-teman di luar sana, buat teman-teman yang udah nonton, ngeliat banget gimana, ngerasain banget gimana proses bisnis. Nah, ini kita dapat banyak banget ilmu dari Bude Sri tadi. Dan saya juga mau ngasih tahu bahwa Kenari Jaya punya banyak banget produk di era COVID kayak sekarang. Tadi tetap jaga kesehatan, tetap selalu pakai masker dimanapun teman-teman berada, jangan sepelekan itu. Dan jika teman-teman pengen lebih concern lagi supaya lebih menjaga kesehatan teman-teman, teman-teman bisa lihat di Instagramnya kita punya banyak banget produk yang menjadi solusi untuk masa pandemi kayak sekarang. Kita ada beberapa. Nah, ini ada kita desk partition, jadi kita punya partisi meja, kita produksi partisi meja yang dari akrilik, juga ada yang dari kaca, jadi bisa langsung dicek. Terus kita juga punya, takut kan megang handle pintu, takut virus, takut bakteri, nah kita juga punya footpull, di sini, jadi tinggal pakai kaki narik pintunya, jadi lebih aman. Mau yang lebih canggih? Ada, yang lebih canggih ini kita punya, nah nih, hands free opening. Nah, jadi tinggal nggak perlu disentuh, tinggal ngetap tangan aja, bisa langsung kebuka sendiri. Keren. Banyak banget yang produk-produk dari Kenari Jaya yang teman-teman bisa cek di Instagramnya kita, di Facebooknya kita, di marketplace, di Tokopedia, Shopee, semua Bukalapak, hampir semua marketplace kita ada di website juga. Dan kita juga punya program jual handle pintu, program reseller. Jadi buat teman-teman yang mager, yang tapi pengen tetap punya penghasilan, ikutan aja di jualhandlepintu.com. Itu. Oke, terima kasih banyak semuanya atas partisipasinya. Saya mohon maaf atas semua komen-komen yang mungkin belum bisa terbaca, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di Bincang Kenari berikutnya. Saya atas nama pribadi dan juga Kenari Jaya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua melihat perbedaan, kami kan mulai berkarya bersama.